Kita malam ini apa pemateri kita ya. Oke, yang asing dulu ya, yang asing dulu. Yang satu mungkin sudah tidak asing ya, saya jelaskan dulu. Yang pertama namanya Bapak Supriyo Laksono, yang biasa dipanggil Mbah Priyo ya, Mbah Priyo, biasa dipanggil Mbah Priyo. Nah, mungkin kalian pada penasaran kok bisa sih ada Mbah Priyo gitu ya. Tempat tanggal Mbah Priyo Batang 20 Desember 1975. Pendidikan beliau S1 Filsafat Universitas Buddha Dharma. Agak dingin soalnya ya malam ini. Nah, beliau adalah sejarawan dan budayawan Batang. Nah, sudah jelas. Dan moto hidupnya itu sing penting api karo wong. Ya, tuh. Moto hidupnya buat motivasi kita semua. Sing penting api karo wong. Dan pemateri kedua kita atau pemati kedua kita yaitu Bapak Fahru Rozi, dan beliau itu teman ya di rumah itu guru dan juga pakainya sejarah di rumah. Ya pokoknya bisa jadi guru, bisa jadi petani, bisa jadi apapun gitu. Bisa jadi pesejarah Sangiran ya, bisa jadi bapak untuk kita semua ya. Itu saja, mungkin kalau nanti ada yang penasaran bisa di belakang ya. Nah, ya bisa di belakang tanya-tanya, mungkin nomor telepon apa kalau mau tanya-tanya ya. Nah, kita masih semangat ya dalam acara apa, kritik rutinan. Krisik, sorry. Wah, kalian belum pada ngantuk ya. Tepuk tangan buat kita semua dong. Wah, belum pada ngantuk ya. Oke. Padahal jamnya udah malam. Sebelum pemati kita mau mulai materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu menelitik sejarah Blado. Sejarah Indonesia masih banyak misteri yang belum terungkap. Kasusnya mengenai kisah Jawa kuno yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah, baik mengenai munculnya dan perkembangannya kerajaan-kerajaan Jawa Hindu di bagian pendalaman Jawa Tengah. Kabupaten Batang memiliki kriteria dan bukti peradaban sejarah, di antaranya yaitu sebagian pintu masuknya agama Hindu hingga masa peralihan peradaban agama Islam. Hal ini ditemukan di beberapa wilayah Kabupaten Batang. Bagaimana dengan Blado yang termasuk di bagian Batang Selatan? Nah, sudah pada penasaran? Ya. Oke, Blado Sangiran ya, terperjelas lagi. Oke. Nah, kita mempunyai dua pematik yang sangat-sangat istimewa menurut saya. Kalau menurut kalian terserah, menurut saya sangat istimewa karena beliau ini waktunya sangat-sangat minim kalau buat seperti ini ya. Dan terima kasih sudah diluangkan waktunya Mbah Priyo ini dan Bapak Fahru Rozi. Terima kasih banget. Nah, langsung saja dijelaskan mungkin ya. Saya serahkan kepada pemati kita. Sebelumnya beliau berdua ini akan menjelaskan versi masing-masing pemateri kita yang luar biasa ini dengan versi masing-masing yang keren pastinya ya. Untuk kita semua menambah wawasan atau menambah ilmu. Nah, oke, di malam hari yang dingin
Semoga ilmu kita yang dapatkan bisa bermanfaat ya. Sebelumnya selamat malam. Wah, udah nggak semangat ya. Apa ini jargonnya ya? Komunitas 7 pemuda. Kok nggak ada itunya sih jargonnya? Besok bikin jargon ya. Gimana kalau udah nggak ada jargonnya, besok bikin jargon ya, biar kita lebih semangat. Oke, langsung saja saya serahkan kepada pematih kita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dumateng rencang-rencang sedaya nggih ingkang ten mriki ten tuku sangiran mriki nggih. Ten desa Keputon ten mriki mugia pertemuan menika saged nambahi wawasan tiyang kita sedaya nggih. Kalau tembreke niku malah niki acara dadakan satemene. Riyen pas wonten ten praktek terus Pak Bau langsung nglamar kula. Jane Pak Bau niku ten nginggil kula, malah niki ten nginggil sulantet kula. Sing kedah wilayah ten mriki. Kula tepangge riyen mawon kula biasa diundang mboten Mbah Pri tapi Mbah Pri. Mbah Pri. Mangke season berikutnya tanya jawab kemawon yang umpamane tanya jawab kan langkung seru nggih. Kalih Mbak moderator. Nah, kematang Bapak Faturasi monggo panjenengan. Saya kok niki kok kula riyen lah jane sing sepuh riyen jane. Nggih monggo suwun. Semawon nggih. Ben mriki niki Desa Sangiran. Sangiran niku wonten kalih. Setunggal niku ten Batu ingkang kaping kalih niku ten Solo. Ten Solo niku ten mriko kathah ditemukan Meganthropus erectus, terus Homo sapien barang. Sangiran niku saking tembung sangir. Sangir niku lemah niku rasane ketir tur warnane ireng. Niku biasane ten pinggiran lepen. Niku terus ten mriku niku kathah SDA niku kathah sumber daya alam. Memang dari dulu itu nenek moyang kita itu mencari tempat itu tidak sembarangan, memang untuk mencari yang dekat dengan air, karena adalah air sumber kehidupan. Dan dulu saya di mana namanya Sangiran kan ada makam itu nggih wonten makam. Niku tahun 90 pinten ngaten ten mriku niku wonten Yoni. Terus kula malah nderek niku Yoni sing ten mriku saniki ten Museum Ranggawarsita. Lah terus kula mriki kok dados makam. Nggih. Padahal sing ngaten makam niku kan sing sak lere kan niku kan. Sing sak lere niku wonten napa namine Tenger, tapi Tenger Watu Blones jaman riyen nggih. Nggih. Niki terus dados sarkup nih. Terus nek kados kula niku mengenal desa. Niku pertama saking peninggalan ya artefak. Engkang kaping kalih niku pemakaman umum.
Ten pemakaman umum kula pun nate ten Muraga Pak nggih. Muraga niku ternyata di Muraga juga masih banyak budaya-budaya yang budaya-budaya dulu. Misalkan motong kambing terus kepalanya di apa namanya dikuber di situ ya. Dulu di situ istilahnya kalau dulu itu tuh nyadran itu jadi masih ada hubungan budaya-budaya Hindu ya. Hindu Buddha terus dan mereka kata nisan-nisan lama yang saya lihat itu tuh lebih tua daripada Wonobodro. Karena dari Tembung Poton itu kan memang kan dari dulu itu tuh Wonobodro dihancurkan oleh Belanda dan artefak-artefaknya itu tuh dihancurkan oleh Belanda. Itu keturunan dari Wonobodro itu tuh mengungsi ke sini. Niku sekitar tahun 1943. Niku tesih wonten catatane ten Wonobodro tesih wonten. Terus memang mereka ini sepuh dan nah umpamane yonine niku abad ke-7. Perhatikan mereka kan sepuh sangat dan mereka tempat-tempatnya kan sakral ya. Mulane kan dan mereka nggih mboten makam Islam tok, sedangkan Islam penyebaran niku kan nek zaman riyen teng pelosok-pelosok niku saking apa namanya prajurit Pangeran Diponegoro yang pada saat itu Pangeran Diponegoro itu tertangkap pada tahun 1830. Terus akhirnya prajurit Pangeran Diponegoro yang sudah masuk di Pantura akhirnya masuk ke pelosok-pelosok yang akhirnya juga babat desa. Ya. Terus di situ juga mengajarkan pertanian, terus dengan apa namanya penyebaran agama Islam, terus hingga sampai Kanuragan. Lane kan kathah teng perkampungan niku wonten napa seni bela diri yang tidak masuk ke dalam IPSI tapi sudah apa namanya menjadi ciri khas dari masing-masing desa. Biasanya nah, zaman riyen kuntulan terus mentoni barang ya. Niku kalau zaman riyen sok nderek malah kaos kakinan barang coba riyen. Lan kita juga harus membuka mata kita karena sebelum adanya Islam juga di situ kita sudah mengenal budaya, walaupun di situ kepercayaannya lain dengan kita. Terus akhirnya terjadilah suatu kepercayaan baru, yaitu Islam masuk ke Nusantara. Seperti apa namanya Wonobodro juga. Wonobodro itu dulu malah itu tua. Itu memang dari dulu itu tanah perdikan, dan di sini juga tanah perdikan. Kalau di situ ada Lingga dan Yoni itu pasti tanah perdikan, tanah yang memang sudah dimerdekakan, bebas pajak dari kerajaan zaman dulu itu. Jadi terus akhirnya di situ ada penjaga, pasti ada penjaganya. Terus makamnya ya itu yang sebelah apa namanya utara dari tempat tersebut yang sekarang jadi makam sinten Mbak? Mboten sing ten mriki niki sing tebutan niki. Sing ten Sangiran nggih. Nggih, Syekh Tajuddin nggih. Nah, sekarang itu ternyata sekarang banyak makam-makam yang sebenarnya bukan makam, akhirnya dibuat makam. Ya. Padahal kita juga belum pernah mendengar adanya siaran di masjid atau musala ya. Tahu sudah ada makam.
ngaten awalan mawon riyen nggih. Monggo Pak langsung gemleh datang moderator nggih. Monggo. Suwun. Oke, terima kasih. Tadi udah dijelaskan sedikit. Sebelum apa ya, lanjut ke materi yang akan datang, mungkin bisa ada yang mau ditanyakan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Langsung saja. Langsung saja. Langsung saja. Oke. Bukan daerah Pak. Kira laku ngeten. Makom ingkang wonten mriki niku. Ten sangiran mriki. Nggih. Nggih. Jane nek kados ngaten niku tetep kata kontroversi lah. Tetes nggih kula sing sanjang wau. Niku teko tahun mungkin tahun 97 atau 98 niku kula sareng BPCD langsung terus ekskavasi yoni tersebut nggih terus disukake ten Museum Ronggo Warsito terus niku era abad-abad ke-7 nggih niku sarenge kali prasasti sing wonten ing Sajamerta Sailendra terus nek kados kula nek sing sakniki dados makam Mbah Tajuddin niku nggih napa namine senes makam jasad napa-napa nggih mboten nggih niku tepak-tepake Hindu nggih terus tapi nek sing sisih lere niku pancen makam tapi amit sewu senes makam Muslim tapi makam penjaga si pertigaan tersebut yang menjaga tempat persembahan tersebut. Ngaten Mbah nggih, suwun nggih. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Ada yang mau menyanggah lagi mungkin dari penonton kita sebelum lanjut ke yang lain, materi lainnya. Mungkin yang muda-muda masih penasaran sejarah Sangiran itu apa aja gitu. Monggo ditanyakan Bang. Beliau masih waktunya masih ada ya. Ada yang ditanyakan? Oke, boleh. Oke, tunggu pertanyaannya. Nyuwun sewu Pak. Kula nate dipun ten nuduhake Mbah Singosari tapi ten luar Wetan Lepen. Ten tanahipun ngene Pak. Almarhum Dastan niku kabare saking Banyuwangi tiang kalih tapi kabare Mbah Singosari. Niku napa estu napa mboten Pak? Sejarah enten napa mboten? Kendalamu ngeten. Nggih, suwun. Senamine Mbah Singosari. Mbah Singosari niku wonten kalih. Singosari niku delegasi dari Kerajaan Singosari. Sedangkan Mbah Pangeran Singosari niku leluhure Mbah Dalher gitu. Kemungkinan yang umpamane kados ngaten niku Mbah Singosari sedangkan kados ngaten amit sewu Mbah. Wong sakniki niki katae terawangan amit sewu. Sedakep terus wiritan terus dados terawangan. Nah niki sing
kadang sulit untuk dibuktikan. Sedangkan seperti saya itu meneliti sebuah tempat atau itu makam, itu biasanya dinilai dari batu nisannya. Nisannya dia sudah nisan itu sudah merujuk ke Islam atau bahkan itu lebih ke atasnya lagi. Dan setiap nisan atau jireh itu mempunyai era masing-masing, seperti era Majapahitan, Demak, terus Mataram, terus Diponegoro. Itu biasanya kan masuknya kan Hamengkubuwono ya. Jadi kados ngaten Mbah. Kados kemungkinan kados ngaten niku kedah wonten napa catetane Mbah. Kados mbamane mboten wonten catetane, cuma napa nggih terawangan tok napa-napa niku nggih kedah dipertanyakan Mbah. Nggih. Nah umpamane tokoh yang sudah di situ ada namanya, pasti sudah ada cerita dari dulu. Kemungkinan itu tokoh-tokoh baru atau apa yang, dan kita juga perlu hati-hati. Ada orang yang membuat makam atau apa, ternyata di situ amit saya tanda kutip, itu biasanya di situ untuk suatu kegiatan yang apa namanya malah lebihnya ke komersil ya. Tanjai amit saya coro kasarane kok ngakali wong ya. Makanya hati-hati niku soalnya kan namine makam niku sangat mudah untuk mencari suatu kepentingan pribadi. Oke, amit saya. Sampun ngaten ya, jelas ya. Suwun. Oke, tadi sudah dijelaskan apa itu konversi dan zaman dulu gitu ya. Maksudnya yang dijelaskan Mbak Pri di zaman dulu kan tadi bahasanya mungkin sudah bagus ya. Sangat-sangat bagus, luar biasa. Terima kasih untuk Mbak Pri, dan sedikit menambahi, bukan menambah ya, bahasa kita, bahasa sangirannya ya. Apa tadi ada konversi apa ya, mungkin kontroversi gitu, kontroversi. Oke, ya sorry karena saya moderator tadi kurang di briefing, ternyata disuruh sama host gitu ya. Sorry, di otomatis saja ya untuk semuanya. Jadi saya akan menjelaskan tadi. Yang dibahas itu tadi ada apa? Apa ya tadi? Mungkin ada yang bisa membantu saya, karena saya juga asing dengan bahasa-bahasa yang seperti itu, karena saya juga bukan orang yang dulu-dulu. Mungkin teman-teman bisa membantunya, biar kita itu hidup diskusinya gitu loh. Yang muda-muda mana deh, masa yang tua yang tanya gitu. Yang muda-muda nggak malu gitu ya. Ayo dong bantu moderator kan hanya bisa menimbulkan ya gitu. Kalau menjelaskan kan aneh gitu. Oh ya, oke. Monggo Mas. Tadi kan dijelaskan ada yang namanya Terima kasih tadi. Tadi disebut oleh narasumber bahwa di sini ada yang namanya Yoni.
Nah, Yoni itu apa Mbak, maksudnya bentuknya apa, kemudian itu merupakan apa gitu? Kadang mungkin saya masih asing, Yoni itu apa nama orang atau pripun, monggo ditanyakan kepada narasumbernya biar lebih jelas lagi. Terima kasih. Ya mungkin langsung saja, berarti monggo dijawab. Kalau setahu saya sih tempat ya Pak Yoni, enggak sih Pak? Yoni, ya sekarang mungkin kembalinya ke Yuni. Yoni itu jadi di situ itu perempuan perumpamaan. Di situ alat vital wanita, ya. Nah, Yoni itu ya. Terus itu juga simbol dari istri dari Dewa Wisnu ya, yang bernama Parwati di situ. Terus lingga di situ juga itu sebenarnya kalau ada Yoni harusnya ada lingga. Nah, lingga tersebut itu perumpamaan alat vital laki-laki, dan di situ akhirnya menjadi suatu kesatuan yang sebagai simbol suatu kesuburan. Makanya seperti Yoni biasanya ditaruh di situ pasti dekat dengan air, karena itu sumber kehidupan ya. Makanya di situ itu laki-laki dan perempuan yang akhirnya menurunkan terus melambangkan suatu keharmonisan ya. Keharmonisan di situ terciptalah suatu keharmonisan alam dan adanya suatu Yoni. Kenapa sih ditaruh di situ kan? Ada pertanyaan kan mungkin. Dulu nenek moyang kita itu tuh menaruh Yoni itu pertama dengan uji coba suatu biji-bijian yang sulit tumbuh, yang akhirnya disebar. Kemudian setelah 1 bulan, 40 hari, bukan 1 bulan, 40 hari itu kemudian ditengok lagi di tempat-tempat di mana biji itu ditaburkan. Kalau yang ditaburkan itu lebih subur dari yang lainnya, disitulah ditaruh Yoni tersebut. Makanya di sebelah Yoni itu pasti tanahnya subur, dan itu makanya saya bilang tadi ya, di setiap artefak itu pasti ada SDA-nya, sumber daya alam. Ngaten gitu. Suwun. Jelas lagi, Yoni itu untuk melahirkan sesuatu. Tadi kan saya katakan kenapa dekat dengan sumber daya. Nah itu kalau kurang jelas, Yoni itu untuk melahirkan sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Semakin malam ini ya, pertama saya sampaikan marhaban ahla wa sahlan bi hudurikum kepada saudara dan senior saya, Bapak Priya
Laksono yang dalam hal ini adalah seorang sejarawan, budayawan di Kabupaten Batang, yang mana beliau menyelesaikan S1 filsafatnya di Universitas Gunadarma. Dalam hal ini, apabila saya selaku pemateri kedua dan tidak usah perlu mengenalkan diri lagi ya, sepertinya semua tahu siapa saya. Cuma untuk memperlengkap saja bahwa hal kegiatan seperti ini, seperti halnya malam ini, adalah satu perintah yang perintah ini mungkin sedikit sekali kita maklumi, kita ketahui bahwa ini adalah perintah agama. Siapa yang lebih bingung mesti kegiatan kok perintah agama, ya agama apa? Biasanya para yai gue dongeng perintah agama ku ngomong sholat, ngaji, wiridan, swarga neraka, hanya seputar-putaran itu terus. Zaman simbah kayak gue, zaman saiki ya seperti itu. Ketahuilah bahwa baik ini disengaja atau tidak disengaja, ini adalah perintah yang tertera dalam surat Al-A'raf ayat 176 yang berbunyi faqsasul qasoso la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah sejarah kepada mereka agar mereka berpikir, agar mereka mempunyai logika, agar mereka mempunyai daya pikir. Halo? Jadi iki ternyata perintah yang aku ngomong. Alhamdulillah. Perintah agama ini bukan melulu soal ibadah saja. Perintah agama itu diantaranya adalah ibadah ghairu mahdhah, dan kegiatan ini termasuk dalam ibadah ghairu mahdhah. Senang apa senang? Senang. Kalau ini kegiatan seperti ini sudah menjadi rangkaian ibadah ya pakai dewek, sehingga nanti akan kita dapatkan ilmu, kita akan mempertinggi kualitas sumber daya kita sebagai manusia, dan kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif Islam, ini sama ya, pentingnya menggali sejarah, pentingnya mempelajari sejarah. Bukankah kita tahu bahwa hampir 30% Quran disampaikan melalui cerita-cerita? Ini apa tadi? Cerita Nabi Adam, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Ayub dan sebagainya, kisah Zulkarnain dan sebagainya, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dan sebagainya. Itu 30% lebih Quran disampaikan melalui kisah, melalui sejarah. Bahkan wong nek diceritani gue seneng nemen, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, nek disampaikan pembelajaran itu melalui sebuah cerita, itu sangat lebih menarik daripada yang disampaikan secara narasi-narasi tanpa cerita. Gini bang, nah orang itu diceritani tentang timun nyolong kancil misalnya, yang ngerti mana sampai berukan aku por. Maksudnya aku timun nyolong kancil gue diwali. Berarti sampai nekin
konek ya. Nek orang ngandel maning diceritani tentang Abu Nawas misalnya, gitu ya. Kisah-kisah seperti itu menarik sekali. Tetapi kita berbicara di sini menurut sejarah, menurut perspektif agama Islam ternyata sangat penting, sangat penting. Dibuktikan bahwa 30% ayat Quran itu disampaikan melalui kisah. Tapi dalam berkisah ini kemudian ada yang kisah disampaikan atau sejarah ini banyak yang diselewengkan karena kepentingan-kepentingan sesaat oleh orang-orang terpencil tertentu, gitu ya. Untuk apa sejarah ini diselewengkan? Untuk kepentingan-kepentingan tertentu oleh orang-orang tertentu. Bahkan sampai dengan sekarang bermunculan makom-makom di sana, makom dikeramatkan, di sana makom dikeramatkan, itu juga sebagian adalah untuk kepentingan-kepentingan individu. Itu modus. Kalau tidak modus, kalau berani, kalau mereka punya akal, kalau mereka punya logika, ketika memunculkan makom harus disertakan sejarah atau lebih faktual lagi disertakan fakta sejarahnya. Jadi ojo anut ngono sakarepe dhewek, ngono berdasarkan mau ngendikane Pak Mbah Priyo niki modalnya sedekap kenceng terus wiridan terus melayang-layang ketemu makom itu belum termasuk orang-orang berakal. Untuk kisah seperti ini yang diceritakan dan disinggung oleh Mbah Priyo tadi, saya berkali-kali sudah melakukan hal yang sama itu. Wiridan kenceng, gomplayu mrono-mrono, melayang kemana-mana, kemasuk ke alam mimpi, kemudian ketemu dengan si A si B berbicara tentang suatu tempat. Tapi saya sama sekali tidak berani untuk menyampaikan kepada khalayak. Karena apa? Karena saya tidak mau bertanggung jawab atas kebenarannya. Seperti contoh yang diceritani Pak Suyut tadi, yang ditanyakan Pak Suyut ini. Syekh Tajuddin itu siapa? Dari mana asalnya, kemudian sampai ada makom di situ, kan tidak ada yang berani. Kalau hanya katanya, Mansur pun lagu katanya gitu. Mansur pun tenar dengan lagu katanya. Tetapi tadi saya bilang ya, saya sampaikan tadi bahwa ketika kita berhujah, ketika kita berfatwa, harus ada buktinya, harus ada pertanggungjawaban rasionalitasnya, harus ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Nek modali ngimpi mulu percuma, karena tidak ada pertanggungjawaban ilmiahnya, Pak ya. Mulanya dalam hal ini kita pelajari sejarah untuk apa? Agar kita secara logika bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita pelajari itu. Nah, karena Mbah Tajuddin itu adanya di dekat saya, nang ngono kuwi, di luar pengetahuan sampean, saya bola-bali maring makam ngono. Semedi kupeng nang ngono, dan saya dibawa ke alam ke alam apa? Karena wiridan, terus kemudian wiridan itu sampai ke
ke kelas atau ke tahapan meta yang berarti wiridan sampai meta. Iya, orang paling dhuwur wah. Sampai ke tingkat meta, sampai ke tingkat otak sadar saya off, kemudian masuk ke otak bawah sadar, sampai masuk ke alam mimpi, sampai masuk corong ini kosim mlebu maring alam gaib lah. Saya diperlihatkan biar antara Sangiran karo Karangmalang kuwi relief buminya tidak seperti ini. Jadi biar gue curam sekali, sangat curam sekali. Ini saya tidak konfirmasi dulu dengan Mbah Brio. Waktu dulu itu antara Sangiran karo Karangmalang itu relief buminya sangat curam, sehingga orang ono kali ini pun bener-bener nangisor, atau mungkin tanah ini Sangirannya bener-bener nang dhuwur. Dan di situ ada memang. Di situ ada semacam tempat singgah, tapi bukan tempat singgah seperti rumah, tidak. Hanya tempat istirahat. Karena ada aliran sungai, mungkin orang berjalan liren, sekedar untuk membersihkan muka dan sebagainya. Ada tempat singgah di situ. Kalau orang yang menemui saya dalam alam mimpi itu memang masih budayanya masih sangat primitif dibandingkan keprimitifannya dibandingkan dengan orang sekarang ya. Artinya dari pakaiannya, dari bahasanya dan dari tampilannya itu masih sangat primitif. Kalau Mbah Brio mengatakan sekitar abad ke-7 atau tahun 700 itu sangat relevan dengan alam mimpi saya. Dan udahlah, nanti tentang Mbah Singosari dan sebagainya nanti mungkin kalau nanti akan dibahas, kemudian cari faktor bukti pendukungnya, cari faktanya, cari fakta sejarahnya seperti apa. Tapi yang jelas saya mengajak kepada audien, pada masyarakat Sangiran khususnya, bahwa kita itu benar-benar tinggal di desa atau di wilayah tua, sehingga kita melu tua lah dengan budayanya yang sudah tua ini, kemudian bergesernya waktu, bergesernya budaya, kita tetap harus mengutamakan atau kita tetap menjunjung tinggi para leluhur yang ada di sini dan dengan tanpa mengesampingkan itu. Itu tentang perspektif dari saya, kembali ke perspektif sejarah dalam perspektif Islam ya. Yang berikutnya, manfaat menggali sejarah. Satu, sejarah itu kalau dalam bahasa Arabnya sajaratun, artinya pohon. Di mana ketika dalam satu pohon itu sampai memegang satu daunnya, maka tidak akan lepas dari ranting, dari batang, dari pohon sampai dengan akarnya. Pati-pati ono godongi, mesti ono rantingi, ono pohonnya, ada akarnya. Ketika kita berbicara tentang yoni, kita berbicara dengan Sangiran, harus ada yoni sebagai buktinya. Tidak kayak ngendikane Pak Bri orang mau sekedar ngimpi tok kemudian diceritakan kemana-mana untuk menjadikan untuk menjadi pedoman bagi orang lain. Tidak, harus ada fakta sejarahnya, harus ada bukti sejarahnya. Makanya saya mengajak ini, karena sejarah ini kemudian di dalam sejarah ada fadilah. Dalam mempelajari sejarah itu ada fadl. Fadl salah satunya adalah kita mendapatkan ilmu, kita belajar dari para leluhur,
kita belajar dari ilmu sejarah berbagai macam contohnya apa karakter orang-orang dulu, karakter unggulan orang dan sebagainya. Kemudian dari sejarah kita juga bisa menentukan langkah ke depannya seperti apa. Budaya yang baik dibangun dengan kita mempelajari sejarah. Sebagai generasi muda atau sebagai generasi yang sudah mulai tua, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita semua adalah pelaku sejarah. Ya. Kita semua ini adalah sebagai pelaku sejarah. Kita hari ini sedang mengukir sejarah. Kira-kira kalau kita sebagai pelaku sejarah kemudian kita akan dicatat, kita akan diingat paling tidak, kita akan nama kita kemudian akan disematkan di hati para generasi berikutnya. Apa iya kita rela sematan nama kita itu sematan yang nama yang kurang baik? Gitu, Pak. Apa kita kemudian rela ketika kita usia diberi umur 7 tahun tapi mati 5 tahun pun namanya sudah tidak disebut lagi lilo berakhir. Betul. Malah ono sing urung mati wis ora tersebut namanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangkitkan kesadaran bahwa kita sesungguhnya adalah pelaku sejarah, dan apakah rela kita itu nama kita akan terlupakan begitu saja oleh sejarah. Kudune kalau saya Maulana Maghribi misalnya mungkin usianya 60 tahun tapi kemudian namanya disebut-sebut oleh jutaan orang. Amben hall wis ratusan ribu orang datang, ratusan ribu mendoakan. Padahal usianya sama, bro. Orang mungkin saya Maulana Maghribi usianya sampai ribuan tahun, tidak mungkin. Usianya sama. Kita juga diberikan usia yang sama oleh Tuhan kepada kita. Hanya saja apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat yang akan menentukan nama kita baik atau tidak baik, ditulis dengan tinta emas atau tinta comberan. Tepuk tangan dong. Sekali lagi, kita sebagai pelaku sejarah, jangan relakan namamu hancur sebelum kamu hancur. Setuju? Ciptakan sejarah untuk namamu sendiri, bukan untuk orang lain. Toh kita akan mati. Siapa yang tidak akan pernah mati? Tidak ada. Setelah mati itu kita butuh sangune mati. Ya pura? Sangune mati ke orang mung lulu kita sembayang nganti batu keireng kabeh. Tidak. Sangune mati, salah satu sangune mati. Hei, halo. Salah satu sangune mati itu tinggalane urip. Paham maksudnya? Sampean nggo sangu mati ki apa sing ditinggalan ketika urip? Nama. Ninggal anak bojomu ngono kebuwe bisa. Ya ora? Sekedar urip, lahir, madang, gede, kawin, terus duwe anak, terus mati wis kebuwe bisa kaya kuwi. Ya apa tidak? Maka kalau kamu sayang pada dirimu sendiri, maka ukirlah namamu dengan tinta emas. Siapa yang bisa mengukir? Dirimu sendiri, bukan orang lain. Setuju? Setuju. Niku mawon. Dari saya nanti disambung lagi, karena Pak Pri sudah akan ada wejangan yang mau keluar agaknya. Monggo Pak Wi, kalau akhiri bicara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung aja Pak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, beri aplaus yang semangat dong. Materi selanjutnya. Lagi wah apa namanya pencerahannya sangat luar biasa. Kenapa mulai dalam keadaan dingin ini malah tambah hangat nih. Terus apa kita memang harus mengenal dari sejarah. Kita juga banyak sejarah-sejarah yang memang disimpangkan nih. Kenapa mulai era-era kolonial yang akhirnya banyak artefak-artefak yang memang dibawa oleh Belanda, satu yang memang tidak ada kepentingan untuk Belanda, terus akhirnya dibakar. Kados temu Wonoputra niku kata artefak yang dibakar. Dan ada juga salah satu Mas Freddy mungkin tahu pernah lihat peta tahun 1747 yang saat itu saya besarkan. Jadi Bladu ini termasuknya bukan Batang. Pada tahun 1747 itu tuh bukan termasuk Batang, tapi mancanegari itu tuh ikutnya Mataram. Bladu, terus Tersono, Bawang itu jadi pelataran atau pinggiran dari Mataram. Makanya dulu politik era Mataram pada masa pemberontakan Trunojoyo itu dari pinggiran-pinggiran semua, makanya di situ ada makam-makam Pangeran Kajoran, terus Singatruno. Itu kan memang kan dulu saat itu pemberontakan itu yang memang akan menggulingkan pemerintahan Mataram pada saat itu Amangkurat I. Jadi kita harus mengetahui sejarah, terus sejarah lagi tentang, kita kembalikan lagi yang lebih tua nih, batang-batang klasik seperti Wonoputra, Wonoputra dan sekitarnya. Karena Wonoputra itu tuh dulu kan masuknya seperti Kadewa Guruan. Kalau sekarang itu tuh kemungkinan kalau Islam itu tuh jadi seperti pondok pesantren. Dulu Kadewa Guruan itu murni dari agama-agama Nusantara yang disebut agama-agama Kapitayan. Jadi Hindu, Buddha itu tuh belum masuk. Agama-agama Nusantara. Terus sebenarnya kalau di situ yang namanya Kapitayan adalah menyembah ke Sang Hyang Taya atau sang penguasa kesunyian. Terus akhirnya seperti di Wonoputra, terus di Lurah, dan beberapa di puncak-puncak bukit. Makanya di setiap puncak-puncak bukit itu terdapat suatu makam. Sebenarnya makam-makam tersebut adalah makam-makam ajar atau resi yang membuka suatu Kadewa Guruan. Seperti Wonoputra juga yang akhirnya kok kenapa sekarang beralih dengan Islam. Kadewa Guruan itu hingga sampai ke era Majapahit. Setelah itu Majapahit terus langsar dan digantikan oleh Demak.
itu setiap kadewa guruan itu dikuasai oleh prajurit-prajurit Demak. Seperti Wonobodro niku yang akhirnya digantikan dengan kepercayaan baru yaitu Islam. Tapi programnya masih sama. Satu, itu kata Pak Mulyono Yahman, beliau juga sejarawan yang senior saya. Itu di Sanskerta itu tuh ada yang namanya sastri. Sastri itu jadi seseorang yang mempelajari kitab. Ya kemungkinan yang sekarang menjadi santri ya, kemungkinan. Terus satu itu mempelajari ketuhanan, ketauhidan ya. Yang kedua pertanian, karena kita juga orang-orang agraris. Terus yang ketiga itu dagang, yang keempat ketatanegaraan, yang kelima kanuragan. Itu juga pondok-pondok pesantren juga seperti itu dulunya. Cuma sekarang kan kemungkinan hanya mempelajari kitab-kitab. Ya, sekarang kan ketatanegaraan juga kan sampun bergeser Bang ya. Terus hingga sampai sekarang terus di sana dulu bernama Janabadra, yang sekarang jadi Wanabadra. Janabadra niku. Terus Janabadra itu tuh sebenarnya itu Resi Janabadra yang saat itu ditugaskan oleh Airlangga untuk memadamkan suatu kerusuhan yang ada di Bali, yang di sana diceritakan calon arang. Terus akhirnya setelah itu yang disuruh anaknya yang bernama Bahuga. Dan setelah Bahuga itu sukses mengemban amanat, kemudian Bahuga diberikan tanah perdikan Gunung Butak yang sekarang Tinggerlang. Itu ada prasasina di sana. Jadi setelah itu pergeseran hingga menjadi Islam sampai sekarang. Makanya di sana Wonobodro, di sana ada petilasan Sunan Kudus. Terus di atasnya yang Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, itu memang tempat-tempat beliau di sana. Ya, hingga sampai sekarang walaupun beliau itu sudah meninggal, tapi namanya masih harum dan diholi dari berbagai penjuru sampai sekarang. Itu seperti yang Pak Rosi ngendikan itu jadi wong mati tapi makane sing urip. Lah nggih. Mergo barokah ini. Nah niku catatan-catatan beliau hingga sampai wafat pun masih memberikan keberkahan. Dan semoga kita juga ya menciptakan suatu sejarah yang kemudian memberikan suatu kebaikan pada orang lain. Makanya kados kula kadang anu di napa namanya rencang-rencang saking universitas itu kan niku nek sing wingi niku saking UNES terus Undip, Universitas Wahid Hasim sering umpamane damel tesis di tempat saya. Terus juga saya juga sebagai pelestari yang setiap malam satu suro itu sebagai penjamas pusaka-pusaka Kabupaten Batang. Dan
apa namanya, kados kula niku seorang budayawan dan akhirnya masuk ke dalam sejarah dan mempelajari sejarah-sejarah di kampung-kampung, terutama itu tuh makam-makam yang memang di situ ada catatan-catatannya. Ya, yang namanya sejarah itu masih tetap ada kontroversi. Baik. Yang penting sejarah tersebut bisa kita pertanggungjawabkan, itu saja. Jadi makanya kita terkadang dalam suatu makam, saya sering ke makam-makam itu dikiranya mau cari togel atau jimat atau apa, padahal saya di situ untuk menelisik budaya kamu. Makanya kalau saya untuk mengerti sebuah desa itu saya harus ke makam, karena makam itu menjadi suatu terbentuknya era yang ada di desa tersebut. Itu pasti di makam dulu, pundaknya siapa, terus kalau di situ itu ada suatu catatan mungkin bisa dihubungkan ke dalamnya, itu jadi kita bisa mempertanggungjawabkannya. Ngatur nggih, suwun. Oke, terima kasih untuk pemateri satu kita. Sebelum melanjutkan, saya buka termin pertanyaan buat penanya. Monggo sebanyak-banyaknya. Langsung saja siapa aja yang mau bertanya. Tadi pemantiknya sudah memantik sangat bagus menurut saya untuk termin pertanyaan. Langsung saja dari sebelah sana. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa, biar tahu cowok-cowok Sanggiran itu. Nomor WA nih, nomor WA nih ki. Sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan IPNU IPPNU Desa Pratek. Ingin bertanya, namun sebelumnya silaturahmi yang sudah terjalin antara IPNU IPPNU Desa Pratek dengan teman-teman komunitas 7 pemuda desa dari Blado ini itu terbentuk dari saling tidak kenal dan akhirnya kami saling mengenal dan akhirnya kami menjalin silaturahmi dengan baik juga. Nah, kalau misal kita menengok ke belakang, barangkali hal seperti ini itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sejarah peradaban Blado itu tadi sudah ada sejak abad ke-7. Nah, pertanyaan saya, apakah Desa Pratek dengan Desa Blado itu punya hubungan sejarah? Gue mbak tanya hubungan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oh siap. Besok mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termin kedua, boleh ada yang nanya lagi? Cowok mungkin? Jadi narasumber kita jawabnya. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung bisa bertemu Mbah Pri dan ini adalah suatu kehormatan bagi saya dan masyarakat Dukuh Sangiran pada umumnya, saya ingin menanyakan satu hal sing tengah hati niku ngrenjel Mbah Pri. Desa Dukuh Sangiran niku tadi yang seperti yang jenengan sebutkan bahwasannya ada Yoni yang sudah dibawa ke Museum Ronggowarsito. Nah, apakah
benar bahwasanya ini itu merupakan suatu batas wilayah, bisa dijadikan bisa dikatakan menjadi suatu tanda batas wilayah, dan apakah kebanggaan yang bisa masyarakat Dukuh Sangiran itu ambil, kebanggaan seperti apa? Misalnya tidak semua dukuh atau tidak semua desa itu memiliki artefak kuno seperti itu, dan apakah kami boleh berbangga mempunyai hal seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada 2 penanya. Monggo narasumber kita yang kita tunggu jawabannya. Pemateri 1 dulu, monggo. Kalau jawab Pak Baung ya. Suatu kebanggaan itu tuh memang harus ada. Misalnya mriki ten Dukuh Sangiran itu desa-desa tua karena adanya sebuah yoni, dan yoni tersebut itu tuh juga zaman dahulu itu untuk suatu peribadatan yang di situ doa-doanya itu doa-doa keselamatan dan kesuburan. Terus untuk apa namanya sampai sekarang pun masyarakat mereka sakit bertani dengan tidak kekurangan air, buatan kados ten kota, kados kula nek umpamane langkah pun jam gangsal ajeng siram mawon niku pun angel. Toyone kricik-kricik meh tayamu mutu kucing. Nggih. Ngaten. Kados ten mriki niku lha niku mulane seperti yoni itu dibuat. Itu pasti tidak jauh dari mata air. Dan itu lambang kesuburan, terus juga penanaman di situ juga dengan doa-doa yang baik-baik ya, selesai, walaupun beda dengan bahasa kita dan bahasa Islam ya, tetap Banten, tapi tujuannya tetap sami ya. Otomatis ya, jenengan langkung bangga di sini ternyata desa yang sangat tua, terus juga peradabannya juga tua, sangat baik sekali, yang terutama dari sisi air tidak pernah kekurangan. Ngeten nggih. Napa melih Pak Bau? Pertanyaan sing kedua ya, saking Mbak Pratek. Harian nggih lo nate kepanggih Mbak ya. Ten lapangan Pratek nggih. Sebenarnya sangat-sangat ada hubungan karena di sana itu tuh ada aliran-aliran Kali Tinap ya, dan Kali Tinap di atasnya juga ada Watu Lawang. Tapi nak wong-wong ngomong meh digawe masjid ora sido. Padahal itu dulu itu memang di sana ada bangunan, tapi bangunan dengan kayu organik, terus rusak, sing wonten cumi watune tok. Terus juga di Pratek, di makam Pratek nggih, ten tempate Mbah Daimun nggih, ten mriku wonten kados setupane sing didamel nggih, damel niki malah tenger. Ada berapa? 4, ada 4.
Beko. Terus tetap ada kesinambungan antara Pretek, Batu, Reban, Wonotunggal hingga sampai ke Dieng. Dan di Batang itu lebih tua daripada Borobudur, Prambanan, karena semua peradaban itu dari pesisir utara. Batang gadah pelabuhan Pencelong, dan mereka pun disebut Gus Dur riyen jamarian. Terus akhirnya jadi suatu pintu peradaban, dan akhirnya terjalin suatu kultural budaya, percampuran budaya antara budaya seorang pendatang dan budaya lokal. Terus yang di utara itu juga untuk suatu perputaran ekonomi, yang ke atas, yang sisi selatan itu untuk perjalanan spiritual hingga sampai ke Perantan, yang di sana ada Ondo Budo, itu tangga-tangga spiritual untuk mencapai suatu kesempurnaan di dalam Buddha tersebut, hingga sampai ke Dieng. Dan kemarin malah saya mendapat kabar yang ada di daerah pelabuhan itu yang terkena proyek KITB. Di situ saya dari dulu itu tuh mengira kalau di situ tuh ada candi. Setelah terjadi adanya proyek tersebut, akhirnya memang terbukti di sana itu tuh ada candi, tapi memakai batu merah, dan itu sudah diuji karbon itu sekitar tahun 630, itu zaman Kalingga. Kita memang sudah tua sekali. Dan Kalingga tersebut itu disinyalir itu dari Jepara, Batang hingga sampai Pekalongan. Jadi kita lebih sangat tua daripada peradaban yang ada di atas. Oke, tadi sudah dijelaskan pemateri 1. Sebelum kita tutup, kita kan ada materi 2 ya. Dan tadi udah dijelaskan kalau ada versi pendapat sendiri. Mungkin tidak mungkin ya. Kita pemateri kedua punya pendapat sendiri, dan monggo pemateri 2 sebelum kita tutup. Sebenarnya sebuah argumen itu argumen yang baik itu harus ada pertarungan. Paham ya maksudnya ya? Wah, argumen yang baik itu harus ada pertarungan argumen. Tapi akhirnya di sini sepi dari pertarungan ini. Karena terlalu dominan. Pak Mbah Pri ini terlalu dominan dalam menguasai ilmu trionian dalam menguasai sejarah dan fakta-fakta sejarahnya. Yang lain menjadi ayam sayur saja ya. Saya mencoba tadi mengulas tentang bagaimana kegiatan seperti ini, kemudian apa-apa yang sudah di dunianya Mbah Priyo ini adalah juga perintah dari agama kita. Saya juga kembali mengingatkan bahwa setelah kita mengetahui
kemegahan masa lalu bangsa kita, kemegahan masa lalu leluhur kita, kita tentu harus menciptakan budaya yang lebih megah lagi. Artinya kita menggali masa lalu itu bukan untuk mengubur masa depan. Jangan lupa bahwa kita menggali masa lalu itu untuk membangun masa depan, di mana biar ada kesinambungan, biar ada kontinuitas budaya lama dan budaya kita hari ini untuk membangun budaya masa depan. Setuju ya? Saya sangat apresiasi, saya sangat mengapresiasi terhadap kegiatan ini, karena ini termasuk kegiatan yang langka, perlu dilestarikan. Kalau perlu biar komunitas ini populasinya tidak punah. Semoga ke depan kita sudah punya masternya ya. Kita sudah punya masternya Mbak Pri, Mbak Tio. Nanti masternya kemudian akan mencetak generasi baru dalam menguasai sejarah dan menggali masa lalu, tidak lagi membangun masa depan. Saya titip juga bahwa di dalam masing-masing keilmuan itu kita sertakan juga spiritualitasnya. Ya rada angel. Kit baterainya ganti kit. Kit. Baterainya diganti kit. Dari masa ke masa bangsa kita itu terkenal dengan spiritualitasnya yang unggul. Bagaimana tidak, sehingga unggulnya sisi spiritualitas bangsa kita itu sebagai contoh, yang tadinya adalah sebuah artefak, yang tadinya sebuah fakta sejarah, tetapi kemudian oleh beberapa pihak itu dikeramatkan. Ini bukti spiritualitas. Tetapi jangan kemudian spiritualitas kita itu menjadi spiritualitas buta. Boleh kita memuliakan satu, katakanlah kita memuliakan atau mengistimewakan satu benda, tapi jangan lupa logika kita, penalaran kita, kita sertakan di dalam hal di dalamnya. Contoh ya, kita punya keris misalnya, kita belajar tentang keris. Kita tahu, kita pelajari asal usul siapa yang membuat, zaman kerajaan siapa, misalnya empunya siapa dan sebagainya. Tidak hanya bahwa keris ini jadi jimat, orang lulu duwe keris mung diakoni, diyakini iki jimat, isine jim misalnya. Iki keris brojol misalnya, berarti nolong wong arep bebaran, hanya itu saja, berhenti di situ. Jangan sampai seperti itu. Gampang main manakan seperti itu. Jangan berhenti sampai di situ. Artinya kita temukan juga di samping sisi spiritualitasnya, kita dapatkan sisi magicnya, kita dapatkan juga ilmunya. Kita pertanggungjawabkan secara ilmiah dan logikanya. Itu ya. Jadi sebagai generasi muda nanti tidak terjebak pada era simbah biyen sing ora
seorang mempertanggungjawabkan secara logika. Dan saya juga mengajak bahwa dulu apa namanya sebelum Hindu dan Buddha, Kapita. Dalam Kapitayan atau orang mengenal misalnya animisme dan dinamismenya misalnya. Dulu orang animisme dinamisme leluhur kita sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Hindu, sebelum datangnya Buddha itu mempercayai bahwa semua benda itu mempunyai ruh. Kabeh benda ono ruhe. Jadi nganggo wali-wali nang kene ono ruhnya seperti itu. Ono hodame. Hodamawiyah misalnya. Kemudian kita juga belajar dari misalnya dari hukum kekekalan massa, hukum ruang, hukum kekekalan energi dan sebagainya dari Sayyokhona Isaac Newton seperti itu. Iya kan? Nah Isaac Newton ilmu ini nek misalnya nanggon sisi agama mesti Al-Mukarram Sayyokhona Isaac Newton kan seperti itu. Al-Fatihah. Gimana? Alhamdulillah awake dhewe kuwi duwe apa namanya komunitas sing care terhadap para leluhur care. Ila hadrati al-Fatihah, ila hadrati asadira masyaihina al-Fatihah itu care, itu bentuk perhatian. Enggane kok awake dhewe seperti budaya barat Isaac Newton ya ora tahu ono sing ngirimi Fatihah. Kasihan dia, kasihan deh lo Isaac Newton gitu ya, terus pinter-pinter, atau kasihan deh lo Thomas Alva Edison. Nek Thomas Alva Edison gue spiritualitasnya atau agamanya Islam, wah sampean mengundi wali gue, potnya akeh, betapa tidak itu pembawa cahaya itu, ya Pak. Nah, saya ingin mengajak bahwa dulu kita, leluhur kita mempercayai, meyakini bahwa semua benda mempunyai ruh. Tetapi bergulirnya menurut pengetahuan kita tahu bahwa semua benda itu mempunyai energi. Maksudnya seperti itu. Bahwa semua benda apapun lah mempunyai energi pasti. Ada energi cahaya, energi kinetik, energi bunyi, energi panas dan sebagainya. Buktinya bahwa kalau benda ini punya energi, orang itu tak seramai sampean ini. Itu bukti ada benda itu ada mempunyai energi. Saya mau mengajak bahwa jangan lupakan sisi spiritualitas dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Tetap nggantungaken, tetap nggumantungaken hati maring Allah Subhanahu wa taala. Cara mbiyen yo maring Sang Hyang Tayang, Sang Hyang Tayang. Krono agamanya mereka seperti itu. Kalau sekarang ya datang Allah Subhanahu wa taala. Dimana ketika kita sudah menggantungkan diri dalam setiap saat atau setiap apa yang kita lakukan, jangan lupa kita punya ajaran apa sing lakoni wis maca bismillah. Itu bukti bahwa kita harus menggantungkan, harus menyertakan apapun yang kita lakukan sisi spiritualitasnya. Lebih dari itu, nanti kalau sisi spiritualitas kita sudah baik, maka bisa muncul mistiknya. Ojo mikir nek mistik kuwi ngobrol menyan terus ngundang dewa, jangan ya. Bahwa kita memperlakukan segala sesuatunya, kita menghadapi apapun dengan hati, dengan sisi spiritualitas, maka sisi mistiknya pun pasti akan mengikutinya, pasti akan muncul. Sehingga ora tertutup kemungkinan opo sing sampean lakoni, sampean banyak kerja di mana, mengko muncul karomai, muncul jadi tempat karamat. Amin Allahumma amin. Begitu Pak. Seperti itu.
Ini dari pemateri 2 itu saja, jane akeh korjane. Tapi nanti kan nek putah saiki kabeh sampean teles lulu ora resik ini ya. Semoga malah memeti. Semoga step by step, satu langkah demi satu langkah kita membedah kita mengudari, kita medar kehidupan ini baik dari sisi masa lampau maupun memprediksi atau kita akan membangun masa depan kita. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemateri kita. Sekali lagi kita beri aplaus yang. Terima kasih. Saya sebagai moderator, mungkin saya tidak akan menyimpulkan karena kita punya kesimpulan sendiri-sendiri ya. Mungkin itu saja dari kami selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak. لرضا الله تعالى والهدينيات والمقصدان بالدين والدنيا والآخرة والشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولي القبول دعاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Minahil qaryah jasan Halil gubur sya'un ilalahul fatihah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafini wa huwa yukafi'u majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim wa an sultani. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil akhwal wal afat wa تقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات بالخيرات وبعد المدينة على كل شيء قدير وبالإجابة بيدير. اللهم إنا نستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا فيك نبيك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد ودعين ودباجي ومن شر كل شرين إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأغننا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالخال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin 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 amin. Istajib doanya bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisyafaatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa narju liqa'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma tsabbitna bil iman, tsabbitna bil islam, tsabbitna bil khair. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil khair. Wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minkum.